Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tutorial PPA. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal UTS mata kuliah manajemen data tahun 2020-2021. Nah, buat teman-teman, sebelum lanjut tonton videonya, isi absensinya terlebih dahulu. Nah, di sini pembahasan yang pertama kita akan membahas soal bagian C. Nah, di sini kita menggunakan data UTS nomor 1. Nah, sebelum kita ngeran sintaks yang ada di perintah di sini, kita masukin dulu datanya. Dengan cara kayak gini, kita masukin data UTS nomor 1. Setelah datanya ada di file R-nya, ada di memori R-nya, kita diminta buat mengkopikan perintah di bawah ini dan jalankan di R. Nah, kita copy perintahnya, terus kita run di R-nya kayak gini. Nah, di sini jika perintahnya benar, maka akan menghasilkan man dari matematika sebesar 75,84, dan ini benar hasilnya. Terus man dari BI hasilnya itu 75,42, dan man dari agama itu hasilnya 76,6. Berarti perintah yang tadi kita run ini sudah benar. Nah, selanjutnya untuk menjawabnya itu, soal yang bagian pertama ini, kita diperintahkan untuk mengambil variabel matematika dari data frame nilai dan disimpan di vektor V. Lalu berikan perintah sum V. Nah, di sini kita untuk mengambil variabel matematika dari data frame nilai ini, kita menggunakan sintaks yang seperti ini. Nah, ini itu nama data frame-nya, dan ini tuh nama variabelnya. Nah, untuk mengambil variabel dari suatu data frame ini, kita bisa menggunakan tanda $. Nah, lalu disimpan di vektor V. Setelah itu kita jalankan dan berikan perintah sum V. Sum V ini untuk menghitung jumlah dari variabel matematika. Tuh, jumlah nilai dari variabel matematika. Nah, diperoleh sum V-nya itu 3792. Nah, hal yang sama dilakukan untuk bagian kedua dan bagian ketiga, yang mana bagian kedua ini untuk variabel BI. Nah, diperoleh hasil sum V-nya itu 3771. Nah, kenapa di sini namanya V2? Ini untuk membedakan antara yang variabel yang ini dengan yang ini gitu. Jadi nanti nilainya itu enggak ketumpuk. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk soal yang nomor 3 ini. Soal yang ketiga. Untuk variabel agama. Nah, diperoleh hasil sum V-nya itu 3830. Nah, selanjutnya untuk bagian yang keempat ini, nah di sini ada catatan untuk mengetahui lokasi variabel pada data frame bisa menggunakan perintah head data atau str data. Nah, di sini kita pakainya head data. Nah, lalu di sini tuh dari data untuk bagian yang soal yang keempat ini, dari data frame nilai, ambil variabel JK, SMA, dan BI sekaligus dalam satu kali perintah dan simpan di dalam data frame DF. Berikan perintah head DF, 10. Nah, di sini tuh ini adalah sintaks untuk mengambil variabel dalam suatu data frame secara yang ini. Dalam suatu data frame secara bersama-sama gitu. Kita gunain C gitu. Selanjutnya kita run. Lalu masukin perintah dari head df 10, perintah yang ini. Kita run. Nah, di sini kan udah ada 10 baris pertama dari data frame df. Yang tadi kita tuh yang mana mengambilnya tuh dari data frame nilai untuk variabel JK, SMA, dan BI. Nah, di soal ini kita diminta untuk melihat data baris ketujuh. Nah, bisa lihat langsung dari sini data baris ketujuh yang ini. Atau misalkan biar lebih akurat, lebih pasti, kita lihatnya nggak menceng-menceng. Kita gunain sintaks ini, DF 7,
Nah, yang ininya dikosongin. Kenapa? Karena untuk semua kolom gitu. Jadi, ini tuh barisnya. Baris ke-7, ini untuk semua kolomnya. Kita run. Nah, hasilnya itu untuk variabel JK, dia berjenis kelamin laki-laki. Untuk variabel SMA, dia dari SMA swasta. Untuk variabel BI, dia nilainya 97. Nah, kita masukin ke sini. Di sini berarti kita pilih jenis kelaminnya itu yang L, asal SMA-nya itu yang swasta, dan kita masukin nilai BI-nya itu sebesar 97, sesuai dari hasil yang ada di L-nya. Selanjutnya, untuk nomor bagian C yang kelima, di sini kita diminta untuk mengambil pengamatan dari data frame nilai untuk pengamatan baris nomor 39, 43, 28, 34, dan 24. Lalu simpan di data frame DF. Berikan perintah sum DF mat. Nah, di sini tuh kita mengambil variabel baris ke-39, 43, 28, 34, dan 24. Nah, untuk mengambil semuanya secara bersama-sama, kita gunain hal yang sama kayak yang di bagian 4 ini, kita gunain C gini. Nah, di sini tuh kenapa dia nomornya ditaruh di sini? Karena tadi dimintanya itu menggunakan baris. Jadi, kita taruhnya di sini. Kalau misalkan dimintanya itu pengamatan kolom nomor sekian, berarti kita masukinnya itu di bagian yang ini, setelah koma yang ini. Nah, setelah koma yang ini. Selanjutnya, kita taruhnya itu di variabel DF1, karena tadi ini udah dipakai variabel DF-nya. Agar nggak bertumpuk aja. Terus kita run juga sum dari DF-nya. Nah, diperoleh hasilnya itu 370. Selanjutnya untuk bagian yang ke-6, di sini tuh dari data frame nilai, ambil data mahasiswa di mana nilai matematikanya itu kurang dari 74. Nah, simpan hasilnya itu pada data frame DF, lalu berikan perintah DF dan enroll DF. Nah, di sini kita masukin mengambil nilai matematika yang nilainya itu kurang dari 74 dari data frame nilai. Nah, caranya tuh kayak gini. Ini nama data frame-nya, ini variabelnya. Untuk mengambil suatu variabel dari sebuah data frame itu, kita bisa menggunakan tanda dolar ini. Nah, nilainya itu kan tadi kurang dari 74. Lalu kita simpannya itu di variabel df2. Selanjutnya kita coba run. Nah, setelah itu kita diperintahkan untuk perintah df lalu enroll df. Nah, biar ininya tuh gampang, jadi kayak gini. Biar satu baris saja gitu. Setelah di run, kita run enroll df-nya. Nah, diperoleh hasilnya itu 19. Jadi, isi untuk soal yang ini tuh, dia adalah hasilnya 19. Yang ini hasilnya 19. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu bagian ke-7. Di sini tuh ada 3 orang mahasiswa yang melakukan kecurangan saat ujian matematika dan bahasa Indonesia. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini adalah mahasiswa dengan NPM 60118122, 60118137, 60118130. Nah, di sini tuh mahasiswa yang melakukan kecurangan ini, nilai matematika dan BI-nya itu akan diganti dengan 0 gitu. Terus nanti hasilnya itu disimpan di data frame DF. Nah, kita di sini data frame nilai ini kita masukin dulu ke DF3. Kenapa? Biar nilainya dia itu nggak berubah-ubah gitu. Jadi data frame yang aslinya itu nggak keubah-ubah. Sini kita ubah. Nah, ini tuh perintah untuk sintaks untuk yang tadi ini, yang menemukan NPM 122, 137, sama 130. Nah, di sini kita run. Nah, terus ini tuh untuk variabel yang matematika, dari orang-orang yang melakukan kecurangan ini, nilainya itu akan diganti jadi 0 gitu. Untuk
untuk nilai matematikanya akan diganti jadi 0. Nah, gunakan perintahnya tuh kayak gini, sintaksnya tuh. Hal yang sama juga buat yang BI. Nah, nilai BI dari NPM ini tuh akan diganti jadi 0. Nah, sintaksnya tuh kayak gini. Nah, terus di sini pada soal kita diberikan perintah untuk memasukkan sintaks sum DF mat dan sum DF BI. Nah, di sini kita langsung masukin aja perintahnya. Tapi di sini tuh kan dia DF. Kalau kita di sini pakainya DF3. Kenapa? Karena tadi si variabel, si data frame nilainya itu kita ganti jadi ke DF3 gitu. Nah, setelah di run, diperoleh hasil sum untuk DF mat itu hasilnya adalah 3583 dan sum untuk DFB itu hasilnya 3559. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita disuruh untuk mengubah tanggal-tanggal berikut menjadi bertipe date dalam RStudio. Nah, yang pertama itu kita akan mengubah 3 Juli 2006 ke dalam bentuk date. Caranya seperti ini, kita tulis dulu variabel tanggal 1 sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal, lalu kita berikan petunjuk seperti ini, lalu kita tulis as.date seperti ini. Nah, dalam RStudio itu, untuk menuliskan tanggal itu harus dimulai dari tahun terlebih dahulu, setelah itu bulan, lalu tanggal. Nah, setelah itu kita run. Nah, di dalam jendela konsol akan muncul tanggal 1 bertipe date seperti berikut, 2006-7-03. Nah, selanjutnya kita ubah juga yang 11 April 2018 menjadi tipe date. Seperti berikut. Lalu yang 26 Mei juga kita ubah menjadi date. Bertipe date. Nah, setelah ketiganya itu berubah menjadi tipe date, nah kita dalam soal ini diperintahkan untuk memberikan perintah option dalam kurung digit sama dengan 15. Setelah kita masukkan ke dalam R, kita run seperti biasa. Nah, selanjutnya kita diberikan perintah untuk mengurangi tanggal 1 dengan tanggal 2. Kita run tanggal 1 negatif 2. Nah, kita jadi tahu nih perbedaan tanggal dari tanggal 1 dan tanggal 2 itu adalah minus 4.300 hari. Nah, selanjutnya dalam soal itu kita diperintahkan untuk mengurangi tanggal 2 dan tanggal 3. Lalu kita run, dan kita mendapatkan hasil yaitu perbedaan hari antara tanggal 2 dan tanggal 3 adalah 9.451 hari. Nah, untuk selanjutnya kita diberikan perintah untuk mengurangi tanggal 1 dan tanggal 3. Setelah kita run sintaknya, time difference dari tanggal 1 dan tanggal 3 adalah 5.151 hari. Setelah itu, hasil-hasil dari output RStudio ini kita masukkan ke dalam soal. Nah, setelah itu, kita diberikan perintah, setelah 1.000 hari dari tanggal 3 Juli 2006, berapa hari gitu 3 Juli dari 2006 itu. Untuk mengetahuinya, kita membuat date baru yaitu tanggal 4 dengan tanggal 3 Juli 2006. Seperti ini. Kita cek terlebih dahulu bentuk date tanggal 4. Nah, didapatkan output seperti berikut, yaitu 2006 Juli tanggal 3. Nah, setelah itu, selanjutnya gampang saja. Kita tinggal tanggal 4 ditambah 1.000 saja. Kita coba run. Nah, setelah ditambah 1.000, ternyata tanggal yang diperlukan itu adalah 29 Maret 2009. Ternyata setelah 3 Juli 2006 itu ditambah 1.000 hari itu ternyata adalah hasilnya berikut.
29 Maret 2009. Nah, untuk selanjutnya kita diperintahkan untuk mencari hari dari 3 Juli 2006. Kita masukkan tanggal 4 yang di atas ini, yang 3 Juli 2006. Nah, cara untuk mengetahui harinya itu adalah seperti berikut. Kita tinggal tuliskan sintak weekdays.date dalam kurung tanggal 4. Ternyata setelah di-run, yaitu keluar output Monday, atau bisa dikatakan hari Senin. Nah, untuk selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan tanggal-tanggal ke dalam R lagi, yaitu tanggal Ahmad lahir, yaitu 22 Maret 1945. Nah, cara memasukkannya itu seperti berikut. Kita masukkan dulu variabel waktu 1 sesuai yang diperintahkan oleh modul, oleh soal, yaitu kita harus mengubahnya ke dalam waktu 1, waktu 2, dan waktu 3. Nah, seperti berikut, kita tuliskan dulu waktu 1, tanda panah. Kita harus tuliskan juga C. Nah, seperti di atas, kita harus menuliskan dulu tahun terlebih dahulu, lalu bulan, lalu tanggal. Karena di dalam soal ada waktu, jadi kita masukkan juga waktu seperti berikut, seperti ini. Nah, setelah itu kita coba run. Kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk outputnya jadi dalam RStudio akan tersimpan seperti berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kan kita di soal itu diperintahkan untuk menggantinya ke dalam POSIX. Nah, cara untuk mengganti ke dalam kelas POSIX ini seperti berikut. Kita tuliskan variabel Ahmad terlebih dahulu. Lalu kita tanda panah seperti biasa. Masukkan sintak as POSIX. Lalu dalam tanda kurung diberikan waktu 1, yaitu waktu di atas berikut. Setelah berikut kita run sintaknya. Dan sudah variabel Ahmad sekarang sudah dalam bentuk kelas POSIX. Nah, kita run selanjutnya juga yang seperti Ahmad. Setelah di-run, semua variabel Ahmad, Dita, dan Lilik sudah dalam bentuk POSIX. Nah, setelah itu kita diperintahkan kembali untuk mencari selisih dari umur Ahmad dan Dita dalam satuan hari. Untuk mencari perbedaan selisih satuan hari ini ada 2 cara. Yang pertama seperti berikut. Tinggal Ahmad dikurangi Dita saja seperti biasa. Nah, kita diperoleh hasil time difference of Ahmad dan Dita adalah 8.538,3035 hari. Nah, cara keduanya itu ada seperti ini. Yaitu kita dengan menuliskan sintak div time, atau bisa dipanjangkan different time dari Ahmad dan Dita. Nah, setelah kita menuliskan sintak ini, dilanjutkan dengan Ahmad, Dita, unit. Nah, di unit ini kita perlu menuliskan apa yang diinginkan, yaitu seperti hari, minggu, dan jam. Lalu setelah unit sama dengan, dan kita tuliskan day sesuai perintah, yaitu perbedaan hari. Nah, dapat kita lihat dalam jendela konsol bahwa untuk perbedaan harinya itu sama dengan kedua cara tersebut. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam soal. Setelah itu kan kita disuruh nih untuk mencari selisih umur dari Ahmad dan Lilik dalam satuan minggu. Seperti different time Ahmad dan Dita tadi, kita tinggal menggantinya saja menjadi weeks dan Ahmad dan Lilik. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh mencari perbedaan selisih Dita dan Lilik dalam satuan jam.
Seperti perbedaan yang hari dan minggu tadi, kita tinggal menggantinya saja menjadi jam, seperti berikut. Nah, dapat dilihat bahwa untuk perbedaan jamnya itu adalah minus 5.804, minus 53.609 jam. Dalam soal kan kita disuruh untuk ambil positifnya saja. Jadi nanti itu kita tidak usah memasukkan negatifnya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan apa yang diperintahkan oleh soal. Selanjutnya kita akan membahas bagian L dari soal ini. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk memastikan bahwa data nomor 2 ini sudah dipanggil atau dimasukkan ke memori R-nya. Nah, untuk memanggil file data nomor 2 itu kita pakainya kayak gitu. Langsung ini terus open. Yes. Nah, kalau udah kayak gini berarti si data nomor 2 ini udah masuk ke memori R-nya. Nah, terus di sini tuh kita diberikan perintah untuk kayak gini, masukin sintaks ini ke R-nya. Nah, langsung aja kita run sintaksnya. Nah, dari sini tuh, kalau misalkan kita udah nge-run sintaks yang 3 ini tuh, akan muncul daftar nama variabel yang ada pada data frame DN2. Nah, di sini kan bener ya, muncul nama-nama variabel dari data frame DN2. Nah, selanjutnya, buatlah satu variabel baru pada data frame DN2 dengan nama fgrade.rate dengan mengcopy dari variabel grade.rate dengan perintah ini. Nah, kita masukin perintahnya ke R-nya. Kita run. Nah, selanjutnya kalau udah kita run, kita diminta buat mengubah variabel ini tuh jadi faktor gitu dengan banyaknya levelnya itu sebanyak 6. Nah, selanjutnya itu buat distribusi frekuensi untuk variabel fgrade.rate. Nah, di sini tuh kita ini adalah sintak untuk mengubahnya tuh jadi faktor gitu. Si variabel yang tadi jadi faktor gitu. Nah, bricks di sini tuh kita masukin yang level atau taraf atau kategorinya itu sebanyak 6. Nah, jadi 6 di sini tuh dari sini levelnya itu. Nah, sintaks yang ini tuh kita masukin ke variabel A gitu biar nanti memudahkan untuk sintaks yang selanjutnya. Nah, di sini kita run sintaksnya. Lalu kita run lagi tabel dari A. Nah, di sini tuh tabel distribusi frekuensi untuk fgrade.rate. Nah, sebenarnya sintaks yang ini tuh sama kayak yang ini, cuman karena tadi yang perintah sebelumnya itu kita masukin ke dalam variabel A, jadi biar memudahkan penulisan, biar lebih cepat juga gitu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kategori dari frekuensi 43, kita diminta untuk mencari frekuensi untuk kategori 43,3 dan 57,5. Nah, kita lihat di tabel konsol mana yang kategori dari 43,3 dan 57,5. Nah, ini kan. Berarti dia tuh frekuensinya 125. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di dalam nomor 4 ini kita diperintahkan untuk memasukkan dulu data nomor 1 ke dalam memori R. Caranya seperti tadi saja. Kita open file, nomor 1, open. Yes. Nah, setelah kita masukkan data nomor 1 ke dalam R, kita diperintahkan untuk menuliskan sintaks seperti berikut yang ada di soal ini. V122 sama dengan LSL
$V122. Lalu kita run. Lalu selanjutnya kita diperintahkan untuk buatlah vektor bertipe faktor dari vektor V122 dan beri nama FV122. Nah, untuk sintaksnya itu seperti berikut. Jadi kita tinggal run saja. Lalu, nah sekarang variabel FV122 sudah dalam faktor. Nah, setelah itu kita diperintahkan lagi untuk buatlah vektor baru dengan nama FV122N bertipe faktor dan vektor V122 atau FV122 dengan levelnya adalah 1 sampai 10 kalau bisa diringkas. Nah, jadi kita pertama-tama membuat variabel baru dulu yaitu FV122N, lalu kita jadikan faktor dulu V122-nya. Nah, lalu kita bikin nih level dari 1 sampai 10. Caranya itu faktor dalam kurung V122, level sama dengan 1.210. Jadi kita membuat level 1 sampai 10. Nah, setelah itu kita pisahkan level-levelnya sesuai dengan ada yang di soal. Kan di soal itu kita diperintahkan untuk memisahkan dari level 1 dan 2. Lalu 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8, 9 dan 10. Lalu kita masukkan ke dalam RStudio seperti berikut. Yang pertama kita tuliskan dulu sintak levels dalam kurung FV122N petunjuk C dalam tanda kurung tanda petik kurung siku 1 sampai 2. Nah, itu menandakan bahwa kita memisahkan antara level 1 dan level 2 dari variabel level-level lainnya. Lalu kita lakukan sampai level 10 sesuai dengan yang apa diperintahkan oleh soal. Lalu kita run. Setelah di run, kita disuruh untuk menjalankan sintak baru lagi nih, yaitu FV122N tanda petunjuk FV122N dalam kurung siku refaktor. Jadi kita disuruhkan untuk menjalankan sintak refaktor. Nah, setelah dijalankan, kita disuruh untuk menjalankan sintak untuk menjalankan sintak table dalam kurung FV122N. Nah, dalam soal ini kita disuruh untuk mencari frekuensi untuk taraf level 3 sampai 4. Nah, dapat dilihat bahwa untuk taraf level 1, 3, dan 4 adalah 179. Sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam soalnya untuk jawabannya. Ya, mungkin sekian dari kami untuk pemaparan tutorial UTS mata kuliah manajemen data. Mungkin sebelum teman-teman menjalankan videonya diharapkan untuk mengisi absen terlebih dahulu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah menonton videonya. Nah, mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi-materinya, dan mohon maaf juga apabila ada tidak berkenan kata dalam penyampaian materinya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.